Yang pertama adalah pengembangan. Di sini pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan mutu pendidikan dan latihan. Nah, pengembangan adalah suatu proses untuk melatih melalui pendidikan yang dimana semuanya itu dilaksanakan melihat dari kompetensi peserta didik tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah pembelajaran. Di sini pembelajaran adalah merupakan proses kegiatan secara berkelanjutan dalam rangka merubah tingkah laku peserta didik secara konstruktif yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, proses belajar di sekolah tersebut adalah proses yang sifatnya kompleks ya, menyeluruh dan berkesinambungan. Agar terselenggaranya dengan efektif, guru berperan sebagai pengelola proses pembelajaran dan juga bertindak sebagai fasilitator. Nah, yang selanjutnya adalah madrasah. Di sini madrasah sering kali disebut di Indonesia bahwasanya madrasah tersebut adalah sekolah ya. Jadi madrasah itu sebenarnya bukan kata yang berasal dari bahasa Indonesia, tapi madrasah sendiri memiliki arti kata secara etimologi berasal dari bahasa Arab. Nah, dalam perkembangannya istilah dari madrasah ini dipahami sebagai aliran pemikiran sebagai lembaga pendidikan. Madrasah juga bisa dikatakan sebagai lembaga pendidikan Islam. Penggunaan nama lembaga pendidikan Islam ini untuk berbagai jenjang dengan nama madrasah dan juga dapat difungsikan sebagai lembaga pendidikan. Nah, kemudian tadi sudah membahas mengenai pengembangan, pembelajaran, dan madrasahnya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwasanya pengembangan pembelajaran madrasah adalah suatu usaha untuk meningkatkan lagi proses pembelajaran yang ada di madrasah supaya pembelajaran yang terjadi dalam proses belajar mengajar tersebut bisa meningkat dan juga bisa menghasilkan hasil yang positif. Landasan pengembangan pembelajaran di madrasah. Apa aja sih landasan-landasannya? Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang penyelenggara pendidikan madrasah. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, selanjutnya yaitu manfaat pengembangan pembelajaran di madrasah. Apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya yaitu untuk mengetahui bagaimana proses yang efektif, mampu memberikan pemahaman yang efektif, memberi pemahaman, kecerdasan, ketekunan, keterampilan, dan Yang selanjutnya yaitu tujuan pengembangan pembelajaran di madrasah. Nah, tujuannya yaitu yang pertama, menyiapkan peserta didik yang mempunyai daya saing global. Kedua, yaitu menerapkan integritas kegiatan pembelajaran dengan penguatan pendidikan karakter yang meliputi integritas, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, toleransi, tanggung jawab, kreatif, dan peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga yaitu menerapkan kegiatan literasi seperti literasi dasar atau keluasan-luasan bacaan dan budaya.
literasi media atau keluasan wawasan dalam penggunaan media, literasi perpustakaan, literasi teknologi, dan literasi visual. Keempat yaitu merangsang dan memfasilitasi timbulnya 4C, yaitu critical thinking atau merangsang tumbuhnya kemampuan siswa dalam berpikir kritis. Yang kedua, kolaboratif atau merangsang tumbuhnya kemampuan siswa untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Yang ketiga yaitu creativity atau merangsang tumbuhnya kemampuan siswa berpikir kreatif, inovatif atau munculnya ide-ide baru. Dan yang terakhir yaitu komunikatif atau merangsang tumbuhnya kemampuan siswa untuk mengkomunikasikan pikiran dan ide-ide yang dimiliki. Yang kelima yaitu menerapkan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill dengan menggali berbagai keterampilan, mengaitkan komponen-komponen berpikir tingkat tinggi atau mengaitkan antara pengetahuan dengan kompleksitas realitas kehidupan sekitarnya. Sekarang fungsinya. Jadi fungsi dari pengembangan pembelajaran madrasah itu adalah manfaatnya. Pengembangan pembelajaran madrasah adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang efektif ya, yang mampu memberikan pemahaman yang baik, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu serta dapat memberikan perubahan perilaku dan mengaplikasikan. Selanjutnya adalah model pengembangan pembelajaran. Ada dua model. Yang pertama adalah model Assure. Nah, model ini merupakan model dengan pembelajaran yang bersifat praktis. Nah, model ini yang bersifat individual dan klasikal dengan menganalisis karakteristik siswa yang sangat memudahkan untuk menentukan metode, media, dan bahan ajar yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah langkah model Assure. Yang pertama, analyze data. Apa sih? Nah, di sini mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik siswa yang disesuaikan dengan hasil belajar, yaitu sesuai dari pengetahuan, kemampuan, sikap, dan gaya belajar siswa. Selanjutnya yaitu set objective. Nah, di mana di sini menyatakan standar dan tujuan pembelajaran yang spesifik. Antara yaitu select instructional, yaitu metode media pembelajaran. Nah, di mana di sini adalah tahap memilih metode pembelajaran bahan ajar yang sudah ada, atau modifikasi bahan ajar atau menggunakan bahan ajar yang baru. Selanjutnya yang keempat yaitu analyze media and material. Nah, di sini di mana ada uji coba media. Apakah media ini sudah aktif, sudah efektif atau belum. Selanjutnya yaitu recur learner and participation. Artinya keterlibatan siswa secara aktif, menunjukkan media ini sudah digunakan secara efektif ataukah belum. Selanjutnya yaitu evaluate atau revisi, di mana tahap ini adalah tahap evaluasi atau menilai apakah semuanya sudah berjalan efektif ataukah belum. Selanjutnya yang kedua yaitu model EDI, di mana model ini adalah model yang sederhana dan mudah dipelajari. Nah, fungsinya menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan. Ya, selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah model EDI. Yang pertama yaitu melakukan analisis, di mana analisisnya adalah tahap pertama yang dilakukan terhadap siswa, yaitu dengan materi ajar dan memilih standar model yang digunakan atau tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya yaitu desain, di mana desain ini dilakukan berdasarkan tahap analisis yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu development, di mana segala yang telah dibuat itu dinyatakan menjadi sesuatu yang nyata. Selanjutnya yaitu implementation. Implementation artinya di sini segala sesuatunya sudah siap dan sudah dilakukan oleh siswa. Selanjutnya yang terakhir adalah tahap evaluasi, di mana tahap ini adalah kita dapat menilai apakah yang dilakukan itu sudah baik atau belum, sudah efektif atau belum, apakah ada perbaikan selanjutnya atau bagaimana, itu adalah tahap evaluasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pembelajaran di madrasah itu sendiri. Nah, dalam pembelajaran di sini memiliki dua faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan sistem pembelajaran. Yang pertama, faktor guru. Nah, guru merupakan komponen yang sangat menentukan dalam mengimplementasikan suatu strategi pembelajaran.
tanpa guru bagaimanapun bagus untuk idenya suatu strategi tersebut, tidak mungkin dong tidak ada guru sebagai mediator atau penghubung antara pengetahuan dan keterampilan. Kemudian ruang lingkup pengembangan pembelajaran madrasah. Di sini ada beberapa lingkup dari pengembangan pembelajaran madrasah tersebut. Yang pertama adalah materi yang diajarkan haruslah sesuai kurikulum yang telah ditetapkan. Kemudian media pembelajaran ya, termasuk sarana dan prasarana, merupakan bagian yang penting. Kemudian yang ketiga adalah dalam kegiatan belajar mengajar, pendekatan sangatlah penting dilakukan oleh seorang guru kepada siswanya, karena itu dapat memberikan motivasi kepada siswa. Kemudian seorang pengajar harus bisa mengatur proses pembelajaran, baik dari alokasi waktunya dan strategi pembelajarannya. Kemudian setiap guru haruslah memiliki metode dan cara dalam melakukan proses pembelajaran dan sesuai dengan materi-materi yang diajarkan dalam kelas tersebut. Yang selanjutnya pola pembinaan terpadu ya, yaitu untuk menekankan pembinaan kepada siswa agar mampu bersikap mandiri. Kemudian yang 9, kompetensi peserta didik ya, merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang peserta didik dalam menyampaikan materi maupun pembelajaran kepada siswanya. Yang terakhir adalah menentukan hasil akhir kemampuan siswa. Seorang guru itu memberikan evaluasi ya. Jadi setiap akhir dari pembelajaran itu adanya evaluasi. Yang selanjutnya yaitu proses pengembangan pembelajaran di madrasah. Nah, yang pertama itu ada pendekatan. Nah, menurut Tolha ada beberapa pendekatan yang perlu mendapat kajian lebih lanjut berkaitan dengan pembelajaran agama Islam. Di antaranya yang pertama yaitu pendekatan psikologis. Nah, pendekatan ini dipertimbangkan mengingat aspek psikologis manusia yang meliputi aspek intelektual atau rasional, aspek emosional, dan aspek ingatan. Yang kedua yaitu pendekatan sosiokultural, yaitu suatu pendekatan yang melihat dimensi manusia bukan hanya sebagai individu, melainkan sebagai makhluk sosial budaya yang memiliki berbagai potensi yang signifikan bagi pengembangan masyarakat dan juga mampu mengembangkan sistem budaya dan kebudayaan yang berguna bagi kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya. Yang selanjutnya yaitu adanya metode. Nah, proses belajar mengajar merupakan interaksi yang dilakukan antara guru dengan peserta didik. Nah, dalam proses pembelajaran tentunya harus ada metode yang digunakan dalam penyampaian sebuah pembelajaran, yaitu untuk menentukan sukses dan tidaknya pencapaian tujuan dalam pendidikan atau dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu adanya teknik. Proses kegiatan belajar mengajar tidaklah berdiri sendiri, melainkan terkait dengan komponen materi dan waktu. Nah, langkah pembelajaran menurut rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dan siswa secara berurutan sehingga cocok dengan pertumbuhan dan perkembangan siswa. Baik, selanjutnya yaitu proses pengembangan pembelajaran. Yang pertama ada peranan guru, di mana guru ini harus aktif. Selanjutnya guru yang aktif, di mana siswa harus terlibat aktif dalam pembelajaran. Jadi guru ini harus memperhatikan suasana kelas, jadi suasana yang lebih hidup. Misalnya ada pengembangan strategi metode, strategi dan tujuan pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran kedua. Nah, metode di sini adalah contohnya seorang guru harus menggunakan metode-metode yang menjadi efektif gitu ya. Misalnya metode dasar kelompok dan lain sebagainya. Karena metode ini dapat mengaktifkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Begitu juga dengan model yang sama tadi dengan metode, di mana model ini akan membangkitkan semangat dan partisipasi siswa dalam belajar. Contohnya model sendiri dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah media pembelajaran. Media ini sangat menunjang dalam pembelajaran ya, sehingga pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Contohnya seperti LCD proyektor dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada pengelolaan kelas, di mana kelas yang bersih, yang sehat akan menunjang setiap pembelajaran menjadi lebih efektif. Selanjutnya yaitu ada pendekatan, di mana pendekatan ini seorang guru harus melakukan pendekatan saintifik kepada siswa, di mana pendekatan saintifik ini adalah pendekatan yang berpusat pada siswa. Nah, di sini siswa akan mengolah sendiri informasi tersebut dan guru sebagai fasilitator saja. Nah,
adalah masalah ya, dan bagaimana solusinya dalam proses pengembangan pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah sekarang di mana kita memasuki abad 21 yang dimana serba dengan teknologi. Maksudnya adalah kita sebagai tenaga pendidik untuk mengembangkan proses pembelajaran di madrasah tersebut jangan terpaku dengan hal-hal yang masih bersifat zaman dulu, tetapi kita harus tahu bagaimana proses pembelajaran itu sudah mencakup tentang teknologi-teknologi agar sesuatu yang akan datang itu dapat kita antisipasi bagaimana untuk solusinya, bagaimana kita menghindarinya dari masalah-masalah tersebut. Jadi masalah yang ada pada saat ini adalah guru belum mampu dalam menguasai bidang teknologi. Maka dari itu, untuk menguasai di bidang teknologi kita harus adanya pembelajaran yang sesuai dengan para pendidik untuk mengembangkan bagaimana proses pembelajaran tersebut jangan bersifat konvensional saja, tetapi dengan diselingi pembelajaran yang bersifat adanya teknologi. Selanjutnya yang terakhir adalah masalah dalam pengembangan pembelajaran di madrasah. Apa saja masalahnya? Nah, di era reformasi seperti ini, seorang guru harusnya dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana guru tersebut harus bisa menyesuaikan dengan kondisi peserta didik saat ini, di mana kemajuan dan cara meningkat berjalan. Masalahnya, contoh masalah yang pertama yaitu masih rendahnya kualitas guru di Indonesia ini, masih banyaknya menggunakan metode cara penyampaian pengetahuan, serta banyak guru yang belum menggunakan metode strategi dan media. Mereka hanya menggunakan metode ceramah dan lain sebagainya, sehingga pembelajaran tersebut menjadi pembelajaran yang sangat membosankan bagi siswa. Kurangnya semangat dari peserta didik untuk belajar juga termasuk dalam masalah pengembangan pembelajaran. Apa solusinya? Menurut saya, sebagai guru harus meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas dari guru tersebut. Maksudnya, di sini guru harus menyesuaikan pembelajaran peserta didik. Contohnya, menggunakan metode, strategi, dan pendekatan, di mana metode dari strategi ini bisa membangkitkan semangat siswa dan mengaktifkan atau siswa ini dapat berpartisipasi dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya, guru juga harus mengembangkan media pembelajaran, di mana media pembelajaran ini juga sangat mendukung untuk pembelajaran siswa menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Selanjutnya, solusi yang terakhir, seorang guru juga harus membangkitkan semangat siswa, di mana ketika siswa sedang lepas semangatnya dalam belajar, seorang guru harus bisa membangkitkan kembali semangatnya dengan memberikan pengarahan yang baik, memberikan motivasi, memberikan semangat agar siswa ini dapat belajar dengan baik sehingga tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Yang terakhir yaitu masalah dan solusinya. Nah, dilihat dari aspek prestasi dalam negeri, nilai ujian nasional madrasah khususnya madrasah swasta relatif rendah dan tidak mengalami peningkatan yang berarti dari tahun ke tahun. Dan dari komparasi internasional, mutu pendidikan di Indonesia juga kurang menggembirakan. Lembaga pendidikan yang berkualitas pada gilirannya dipercaya dapat melahirkan lulusan yang berkualitas juga. Nah, lulusan yang berkualitas dapat dengan mudah memasuki jenjang pendidikan di atasnya dan seterusnya sampai dalam rangka memasuki dunia kerja sebagaimana yang telah diharapkan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah pada awalnya kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat, terutama kelompok masyarakat menengah atas. Permasalahannya yaitu karena lembaga pendidikan tersebut belum mengakomodasi kepentingan masyarakat terkait dengan perkembangan putra-putrinya untuk persiapan hidup di masa depannya. Nah, selama ini dalam beberapa kasus, madrasah terkesan dikelola dengan seenaknya, sehingga banyak lulusan yang tidak mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka dari itu, untuk dapat meningkatkan mutu lulusan madrasah, keberadaan madrasah juga harus dilengkapi dengan berbagai fasilitas pembelajaran yang memadai, sehingga mampu memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi dan juga menghasilkan lulusan yang berkualitas. Berbagai kreasi dan inovasi pembelajaran harus dilakukan. Nah, upaya yang seperti ini perlu dilakukan
agar madrasah menjadi unggul, inovatif, serta kreatif yang berlandaskan iman dan takwa, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, guna mewujudkan impian tersebut, madrasah perlu melakukan studi banding di berbagai sekolah yang dinilai berkualitas.